Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2001. Tidak lama kemudian, seorang menteri mortal immortal yang terlambat terbang keluar. Almarhum mortal immortal yang kuat ini bertindak sebagai wasit dari kompetisi ini. Wasit berdiri di atas ring dan berteriak, semuanya, kompetisi ranking Immortal Genius yang baru telah resmi dimulai. Selanjutnya, silakan undang pra-mortal immortal jadi peserta untuk memasuki ring. Segera setelah wasit selesai berbicara, ribuan pria dan wanita abadi pra-manusia bergegas ke ring bersama, dan Tang Zichen dan Julie Ma terbang ke ring bersama. Wasit berkata, di setiap alam ambil 1000 nama pertama ada 1000 lingkaran di atas kepala Anda, hanya satu orang yang dapat berdiri di setiap lingkaran, setelah 1 jam, siapapun yang tidak berdiri di lingkaran berarti keluar, dan siapapun yang berdiri di lingkaran berarti memasuki 1000 pertama. Setelah mengatakan itu, hakim melambaikan tangannya dan 1000 gelembung air muncul di langit, yang perlahan menyebar dan kemudian berubah menjadi lingkaran air. Baiklah, Anda boleh mulai. Ini peringatan, tidak ada yang diizinkan membantu orang lain, atau mereka akan didiskualifikasi, dan tidak diizinkan berpartisipasi selama 500 tahun, dan jika situasinya serius, mereka akan dihukum mati. Semua orang di arena pra-abadi, segera melompat berdiri dan bergegas ke langit untuk mengambil cincin air. Namun, lingkaran air tidak mudah untuk ditangkap karena ketika semua orang bergegas, semua lingkaran air bergerak dengan cepat dan mereka juga akan menyerang. Misalnya, Tang Zichen melihat pra-manusia abadi yang cukup beruntung untuk merebut lingkaran air dan kemudian dengan cepat masuk ke dalam lingkaran air tepat saat lingkaran air itu mulai menyusut dengan cepat. Pemuda abadi pra-manusia itu menjerit, dan segera setelah itu, dia langsung jatuh dari udara ke tanah, tampaknya terluka cukup parah. Oleh karena itu, setiap lingkaran air memiliki sifat ofensif, dan setiap orang tidak hanya harus merebut lingkaran air dari orang lain, tetapi juga mampu menahan serangan yang dibawa oleh lingkaran air itu. Tang Zichen bergegas langsung ke lingkaran air, dan lingkaran air itu segera kabur. Mau pergi. Tang Zichen menutupi dengan tangan besar dan dengan kaku menarik lingkaran air ke belakang, dan ketika ditarik kembali, lingkaran air tidak hancur, yang juga membutuhkan kontrol yang sangat kuat untuk dapat melakukannya. Di tengah kerumunan, beberapa orang yang menonton Tang Zichen menarik cincin air sedikit terkejut. Tang Zichen masuk ke lingkaran air dengan cepat berkontraksi dan mencoba untuk mengikat Tang Zichen. Tang Zichen mendengus dengan jijik dan menamparkan lingkaran air. Bas! Cincin air mengeluarkan kicauan, setelah itu menjadi jujur. Tang Zichen berhasil merebut lingkaran air. Di langit, ribuan siluet berkedip, baik merebut lingkaran air atau menahan serangan lingkaran air, dan selain itu, terus-menerus ada orang yang jatuh dari langit. Pada saat ini, di suatu tempat di langit, Belinda Ma langsung menuju ke salah satu lingkaran air ketika air menari banteng mengalir deras. Belinda, Miu dan Chingwater sibuk berteriak, matanya menatap Belinda Ma, rasa nostalgia yang kuat. Namun, Belinda Ma sekarang menatap Miu dan Chingwater dari dekat tapi dia terlihat rumit. Belinda Ma berpikir bahwa dia harus tetap menyukainya sekarang karena dia melihat mantan tunangannya, dia adalah orang yang tradisional dan berdedikasi. Namun, ternyata dia sedang melihat Miu dan Chingwater saat ini, tetapi dia bahkan tidak merasa sedikit bahagia di dalam, yang berarti dia tidak merasakan apapun untuk Miu dan Chingwater di dalam. Belinda Ma tidak tahu apa yang salah dengannya, ini adalah tunangan yang pernah dia puja dan cintai. Belinda, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu kembali dan merebutmu dari tangan Zhou Mi. Kata Niu dan Qingsui, semakin Niu dan Qingsui memandang Belinda Ma. Semakin dia menyukainya, semakin dia benar-benar ingin naik dan memeluknya sekarang. Belinda Ma berkata, air menari, kamu juga di sini. Belinda Ma tidak tahu harus berkata apa, jadi dia harus mengatakan sesuatu yang acak seperti ini. Belinda, tunggu aku pasti akan membawamu pulang, kamu sudah menderita selama 3 tahun ini. Saya
Belinda, jangan khawatir, aku akan mengalahkan Zhou Mi tidak bisa bangun, juga tahun ini aku akan masuk 200 besar, aku akan menjadi kebanggaanmu. Kata Niu Dancingwater dengan percaya diri, pikirnya Belinda Ma pasti akan bangga padanya karena masuk 200 besar. Namun, yang tidak diketahui oleh Niu Dancingwater adalah Belinda Ma sendiri yakin akan masuk 80 besar, bagaimana mungkin 200 besar distrik masih membuatnya merasa bangga. Jalur air tari banteng Belinda, jangan bicarakan itu sekarang, saya akan mengambil lingkaran air, Anda baru saja menjadi abadi selama beberapa tahun, kekuatan Anda masih relatif rendah, silakan berpartisipasi, jangan berusaha terlalu keras, jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri dan membuatku merasa buruk. Oh, Belinda Ma tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak menyalahkan Niu Dancingwater karena mengatakan bahwa bagaimanapun, memang benar bahwa Belinda Ma baru saja menjadi dewa beberapa tahun yang lalu, dan menurut dalam keadaan normal kekuatannya memang masih sangat rendah. Niu Dancingwater menggertakkan giginya dalam hati, aku harus masuk 200 besar, membuat Belinda memujaku dan menjadi harga dirinya, dan kemudian, membawanya pergi dari tangan Zhou Mi. Zhou Mi tidak lebih dari seorang pria yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, kekuatan keluarga, aku jauh lebih kuat sekarang, dia jelas bukan tandinganku. Belinda, kalau begitu aku akan mengambil cincin airnya. Berikan padaku, telah berubah sekarang. Namun, pemuda yang telah menempati cincin air itu sangat marah, anak kucing atau anak anjing macam apa yang berani merebut milikku. Pah! Niu Dancingwater merasakan panas yang membara di wajahnya, dan entah bagaimana, wajahnya ditampar oleh orang itu, membuat beberapa lingkaran di tempat yang sama. Belinda masih sibuk naik untuk membantu Niu dan Chesui dan bertanya, dan Chesui, kamu baik-baik saja? Niu dan Chesui merasa malu, memang, di depan seorang wanita akan melakukan hal-hal secara impulsif, tanpa menilai kekuatan lawannya. Baik, saya telah merampok yang lain, orang ini pasti dalam kekuatan 100 teratas. Niu Dancingwater sibuk menjelaskan. Saat ini, hanya Julima yang berkata kepada pemuda yang baru saja berkata, beri aku cincin airnya. Apa? Kamu ingin merebut cincin air yang kumiliki juga? Bas, Julima bergegas. Pah! Dengan dua pukulan, Belinda Ma membutakan pemuda yang menempati lingkaran air yang baru saja coba direbut oleh Bull Dancingwater. Air menari Niu tercengang, dia sama sekali bukan lawan, tapi dia bukan lawannya di depan Belinda Ma. Belinda Ma tersenyum tipis, saat ini Niu dan Chesui merasa bingung, merasa apapun yang baru saja dikatakannya memalukan. Belinda, kekuatanmu menari air, maaf, tapi aku mungkin memiliki kekuatan 80 teratas. Tubuh Niu dan Chesui bergetar, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Menari air itu Zhou Mi, dalam 3 tahun ini, meskipun Zhou Mi telah membawaku pergi, dia juga membuatku, aku sekarang bisa menjadi jauh lebih kuat, bahkan mengalahkan orang yang setengah jalan menuju kultivasi abadi pra-manusia, semua karena Zhou Mi. Tidak, Zhou Mi hanyalah sampah, itu tidak mungkin. Menari air, Zhou Mi dia tidak seperti yang kamu pikirkan, dia sangat kuat, meskipun aku sekarang memiliki kekuatan 80 besar, tetapi, jika aku melawan Zhou Mi, aku mungkin akan dikalahkan dalam satu nafas. Mai Sui, Don, aku tidak pergi untuk membalas dendam pada Zhou Mi, dan bahkan tidak mencoba mencuriku kembali, karena kamu bahkan bukan tandingannya, dan aku tidak ingin kamu terluka lagi. Kamu akan kembali sendiri. Desis Niu Dancingwater, dia berpikir bahwa dalam 3 tahun ini, dia telah mengubah kesedihannya menjadi kekuatan dan meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa sehingga dia benar-benar dapat menghancurkan Zhou Mi dan membawa pulang tunangan kesayangannya. Tetapi sebagai hasilnya, bahkan tunangannya, yang telah didisiplinkan di tangan Zhou Mi selama 3 tahun, lebih kuat darinya, belum lagi Zhou Mi sendiri. Niu Dancingwater tidak bisa menerima hasil seperti itu. Adegan ini sebenarnya sudah dilihat oleh Tang Zichen yang jauh. Tang Zichen melihat pertukaran antara Niu Dancingwater dan Belinda Ma, tetapi Tang Zichen tidak naik untuk mengganggunya. Tang Zichen ingin melihat bagaimana Belinda Ma mengevaluasinya sekarang.
Tang Zichen tersenyum. Belinda Ma tidak menghebohkan Tang Zichen dan tidak menyia-nyiakan upaya Tang Zichen untuk mengolahnya. Pada saat ini, Tang Zichen merasa senang melihat penampilan Niu dan Chingwater yang menyakitkan. Pada saat ini, juri terbang ke sebelah Niu dan Chesui dan berkata, "Kamu didiskualifikasi." "Kenapa?" Niu dan Chingwater panik berhenti mendesis. "Selama kompetisi, membuat suara keras dan mempengaruhi orang lain Anda didiskualifikasi, dan saya menghukum Anda dengan larangan 10 tahun untuk berpartisipasi, segera turun." "Tidak." Wasit menamparkan telapak tangannya dan dengan desir, Niu dan Chingwater terlempar dari langit dan jatuh ke kerumunan. Niu dan Chingwater meraung kesakitan dan benar-benar melolong di tanah. Itu benar-benar merupakan pukulan ganda bagi jiwa dan daging. Belinda Ma menghela napas. Segera, 1 jam berlalu dan 1000 orang pertama lahir. Namun, segera diikuti oleh 500 orang pertama, 300 orang pertama, dan 200 orang pertama. Untuk 3 ronde setelah itu, Tang Zichen dengan mudah melewati ketiganya, dan Belinda Ma juga dengan mudah melewatinya. Di tengah keramaian, Niu dan Chingwater yang sudah berhenti menangis kecewa tak terkira saat melihat Julie Ma masuk 200 besar, yang menjadi ekspektasinya. Namun alhasil tunangannya dengan mudah masuk dan dia, di sisi lain tangan, didiskualifikasi dan tidak diizinkan untuk berpartisipasi selama 500 tahun. Semuanya, 200 teratas lahir dengan lancar. Selamat kepada 200 orang yang masih berdiri di atas ring saat ini. Mereka adalah 200 orang pravana paling berbakat di seluruh negara abadi Yunluo kita. Semua orang memberi hormat dengan tepuk tangan meriah. "Pah. Terdengar tepuk tangan meriah. Wasit berkata, namun kompetisi belum berakhir, sebaliknya kontes para jenius sejati baru saja dimulai. Semua orang merasakan gelombang kegembiraan. Hal berikutnya yang akan segera terjadi adalah pertempuran untuk 100 teratas. Apa artinya 100 teratas? Saya pikir Anda semua tahu, setiap orang dari mereka yang masuk 100 teratas akan menerima medali peringatan dari Kerajaan Abadi, dan akan disegel sebagai Chuchen kelas 9 oleh Kerajaan Abadi. Mendengar tentang 9 Chuchen, semua orang merasakan gelombang kegembiraan dan benci bisa masuk 100 besar. Pada saat ini, Belinda Ma juga bersemangat di dalam jika dia bisa mendapatkan gelar Chuchen kelas 9, maka dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan gelar ini dalam sejarah kota Sixing, dan akan menjadi orang paling berbakat di sejarah kota Sixing, dan pasti akan menjadi kebanggaan semua orang di kota Sixing. Memikirkan hal ini, Belinda Ma mau tidak mau melihat beberapa orang yang berdiri di sampingnya. Posisi Tang Zichen. Tanpa sadar, Tang Zichen telah benar-benar mengubah kesannya di benaknya, dan sepertinya dia tidak bisa lagi mengasosiasikan Tang Zichen dengan bajingan yang telah mencemarkannya 3 tahun lalu. Baiklah, kompetisi 100 teratas ini resmi. Sekarang, saya akan menjelaskan aturannya. Lingkaran air yang sama, tapi, yang berbeda kali ini adalah lingkaran air kali ini dibagi menjadi 10 peringkat total 100 air. Lingkaran air terbesar mewakili peringkat tertinggi. Jika 10 orang yang mengambil lingkaran air terbesar, maka itu berarti mereka masuk 10 besar. Jika dia mengambil lingkaran air terkecil berikutnya, itu berarti dia masuk 20 besar, dan seterusnya, dan jika dia meraih 10 dengan lingkaran air terkecil, itu berarti dia masuk ke 90 hingga 100. Semuanya, apakah kalian semua mengerti? Dipahami. Baiklah, 200 dari kalian, siapapun yang bisa masuk 100 dan siapapun yang memiliki kemampuan untuk memasuki tahap mana di 100 teratas itu tergantung momen ini. Setelah mengatakan itu, wasit menyebarkan tangannya, dan 10 air terbesar lingkaran muncul di udara. Semua orang melihat ke 10 lingkaran air terbesar, mata mereka dipenuhi kerinduan, mampu meraih 10 lingkaran air terbesar berarti 10 besar. Kemudian wasit menumpahkan tangannya lagi, 10 cincin air terbesar kedua, dan meraih terbesar kedua ini berarti urutan ke-11 hingga ke-20. Wasit menyebarkan tangannya 10 kali, dan total 100 cincin air besar dan kecil melayang di udara.
Tiba-tiba, 200 orang di atas panggung, mata terkunci di udara untuk cincin air besar dan kecil. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing untuk merebut cincin air level mana. Sebagai contoh, Tang Zichen, saat ini, matanya tertuju langsung pada cincin air dengan jumlah terbesar, langsung masuk ke 10 besar. Sangat disayangkan bahwa orang-orang yang pandangannya terkunci pada lingkaran air bernomor terbesar jauh lebih banyak daripada Tang Zichen, dan bahkan lebih dari 10 orang, setidaknya ada 30 orang yang pandangannya langsung terkunci pada lingkaran air bernomor terbesar. Semua penonton, saat ini, membawa hati yang gugup. Wasit berkata semuanya, saya harap Anda akan secara akurat menilai kekuatan Anda sendiri. Semakin besar lingkaran air, semakin agresif. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang kuat, sebaiknya jangan terlalu ambisius dan melukai diri sendiri. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, mari kita mulai. Wasit berkata mulai, dan tiba-tiba, 200 orang di atas ring menyerbu ke langit. Tujuan semua orang sepertinya sudah jelas, rata-rata 2 orang mengambil cincin air dan harus menahan serangan cincin itu, jadi tidak mudah untuk masuk ke 100 besar. Tang Zichen berlari langsung menuju 10 lingkaran air terbesar. Dalam sekejap mata, Tang Zichen bergegas ke salah satu lingkaran air terbesar, tetapi orang yang ingin mengambil lingkaran air yang satu ini juga seorang pangeran, dan nama pangeran itu adalah Unta Yun. Yun Camel melihat Zhou Mi merebut cincin buku pukulan darinya, dan meraung, Zhou Mi, jangan mencari kematian, cincin air bernomor terbesar artinya 10 besar, apakah itu sesuatu yang bisa kamu rebut? Unta awan ini, meskipun dia juga berada di tahap awal keabadian manusia, dia sudah berada di ujung tahap awal jalan, sedangkan Tang Zichen baru setengah jalan, jadi secara teori Tang Zichen tidak cukup kuat untuk bersaing untuk jumlah terbesar dari lingkaran air. Tapi teori adalah teori. Tang Zichen mendengus, aku tidak tahan, kan? Gulung. Cloud Camel menamparkan Tang Zichen, mencoba menjatuhkan Tang Zichen yang tidak tahu arti kata itu. Pada saat ini, di podium penonton, Kaisar dan semua bangsawan lainnya sedang melihat ke udara. Seorang antek di samping Kaisar mendengus, Zhou Mi itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap, berpikir bahwa dia telah mengalahkan Nenek Hu sebelumnya, tapi sekarang dia benar-benar ingin masuk 10 besar dan pergi untuk cincin air terbesar. Dia benar-benar menipu dirinya sendiri dan orang lain. Pangeran Cloud Camel pasti akan memukulinya dengan sangat parah sehingga dia bahkan tidak akan memikirkan lingkaran air tingkat kedua dan berguling setelah tanggal 20. Namun, di detik berikutnya, wajah minion itu dihantam oleh kenyataan. Karena, di udara, Pangeran Unta Awan yang ingin mengalahkan Tang Zichen hingga cedera serius ditinju oleh Tang Zichen dan terbang puluhan meter. Puff! Cloud Camel menyemburkan seteguk darah, juga, darah itu mendarat di tanah dan berserakan di seluruh wajah minion itu. Antek itu terkejut di sana, dan seluruh podium kerajaan terkejut. Zhou Mi benar-benar meninju Yun Camel dan meludahkan darah. Di langit, Tang Zichen bahkan tidak melihat unta awan, menempati lingkaran air terbesar itu. Lingkaran air memancarkan serangan yang kuat. Tang Zichen merasa seperti berada di bawah air, seolah-olah dia akan mencekiknya hidup-hidup. Teriak Tang Zichen, mana yang terkejut di tubuhnya, dan lingkaran air mengeluarkan suara mendengus, seperti lolongan. Tang Zichen menekan serangan lingkaran air itu sendiri sekaligus. Tang Zichen berhasil menangkap salah satu lingkaran air terbesar dan masuk 10 besar, tapi tentu saja itu belum berakhir, dan pasti akan ada orang yang datang untuk mencuri dari Tang Zichen sesudahnya. Benar saja, beberapa menit kemudian, seorang pemuda yang telah mencapai akhir tahap pra-manusia abadi terbang di depan Tang Zichen. Orang ini, Tang Zichen tahu, bernama Yi Hao, ayahnya juga seorang menteri kelas 1, namun, status ayah Yi Hao di pengadilan jauh lebih tinggi daripada Zhou Ti. Karena ayah Yi Hao memiliki 2 putra jenius, putra sulung Yi Jing adalah manusia tengah abadi, dan putra bungsunya Yi Hao adalah dewa pramanusia, dan kedua putranya berada di 30 teratas dalam daftar jenius, terutama putra bungsunya Yi Hao yang berada di 10 teratas dari daftar jenius terakhir.
Sesi ini, tentu saja, masih menginginkan 10 besar, hanya saja, 10 besar hanya 10 lingkaran, dia memindai lingkaran, berpikir Zhou Mi lingkaran ini, harus menjadi yang terbaik untuk diraih, terlebih lagi, dia tidak takut menyinggung Zhou Mi, bahkan jika dia memukul Zhou Mi hingga cedera serius, terus kenapa? Pada saat ini, di tanah, di antara hadirin punggawa, seorang pria parubaya berteriak, "Hoer, pegang, tidak perlu sopan di panggung kompetisi semacam ini." Setelah mengatakan itu, pria ini juga melihat pada Zhou Ti di sebelahnya. Pada saat ini, Zhou Ti sangat gugup, putra bungsu Yi Kei, Yi Hao, adalah seorang jenius yang terkenal, dan seorang jenius tua, menghubungi 10 besar selama beberapa ratus tahun. "Mier, ayolah!" teriak Zhou Ti. Kue Yi itu tapi mendengus di depan seorang jenius sejati, menurutmu beberapa teriakan akan berguna? Simpan, Chou Ti, haha. Zhou Ti hanya mendengus, dia tidak berdebat dengan Yi Kei, dia lebih gugup karena Zhou Mi akan memberi Yi Hao kesempatan untuk memanfaatkan situasi. Dalam kompetisi semacam ini, banyak anggota istana yang tidak setuju dengannya akan mengambil kesempatan untuk melukai lawan mereka, dan bahkan mengalahkan mereka selama ratusan tahun. Yi Kei selalu membenci Zhou Ti, jadi Yi Hao, putra bungsu Yi Kei, pasti akan mengambil kesempatan untuk menghajar Tang Zichen yang tidak bisa tidak pulih selama ratusan tahun. Selain itu, Yi Kei baru saja berteriak bahwa di ring kompetisi semacam ini, tidak perlu bersikap sopan dan sudah membunuh Yi Hao. Di langit, Tang Zichen memandangi pemuda di depannya, sudut mulutnya sedikit yang, mantan 10 jenius ini, Tang Zichen sudah bergemuruh seperti halilintar ketika dia belum mati di kehidupan sebelumnya, tetapi pada saat itu, Tang Zichen tidak bisa memandangnya sama sekali, itu sebabnya, saat ini, Yi Hao menatap mata Tang Zichen yang dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah Tang Zichen adalah seorang junior. "Zhou Mi, biarkan aku memiliki lingkaran air dengan jujur, dan aku hanya bisa memberimu beberapa gesekan telinga dan kemudian membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan pulih dari cederamu selama 500 tahun. Yi," kata Hao. Tang Zichen berkata, "Yi Hao, di kehidupanmu sebelumnya, kamu sangat terkenal sehingga aku tidak bisa mengagumimu, tapi di kehidupan ini, aku akan membuatmu mengagumiku. Titik. Jangan khawatir, aku akan memastikan kamu tidak akan pulih dari lukamu selama 800 tahun. Mencari kematian." Yi Hao sangat marah, dan Zhou Mi yang bereinkarnasi sangat marah. Setelah mengatakan itu, Yi Hao tidak repot-repot berbicara omong kosong dan langsung merapal mantra. Tang Zichen juga tidak menyembunyikannya, menyerang di depan Yi Hao dan merapalkan silence spell adalah yang paling kuat. Langit berbintang keheningan kosong. Bang! Seolah-olah sebuah planet telah menyerang, dalam sekejap mata, Yi Hao bahkan tidak siap untuk menghadapi kehebatan Tang Zichen ini. Yi Hao menjerit, merasa seperti lengan dan kakinya bukan miliknya lagi. Boom! Tang Zichen tidak menunjukkan belas kasihan, serangan telapak tangan lainnya ke otak Yi Hao, dan Yi Hao menjerit. Kelak! Tang Zichen menebas pinggangnya yang malas, memotong tubuh Yi Hao menjadi 2 patah tulang. Tentu saja, itu tidak patah, hanya 2 patah. Tubuh Yi Hao adalah tubuh abadi, tidak mudah untuk dipotong off, dan Tang Zichen tidak ingin bertindak terlalu kejam di depan kaisar dan banyak orang lainnya. Boom! Tubuh Yi Hao meledak ke tanah, menghancurkan awan debu. Hoer! Di panggung penonton punggawa, ayah Yi Hao, Yi Kei, tercengang, putranya yang jenius sangat rentan di depan Zhou Mi, dan teror tidak akan pulih selama 800 tahun. Tidak, Yi Kei mendesis, dan banyak anggota istana meliriknya dengan simpatik, sementara pada saat yang sama, mereka melirik Zhou Ti dengan penuh kasih sayang. Posisi Zhou Ti di hati para abdi dalam naik hanya dalam 1 saat. Zhou Ti dengan tersenyum Kue Yi, masih anakku yang lebih kuat anakmu meskipun dia jenius 10 besar, sayangnya, dia masih tidak sebaik anakku. Untung juga anakku lebih kuat, jika tidak, saya benar-benar takut putra saya akan dipukuli lebih parah lagi oleh putra Anda. Mata Yi Kei tajam, panik melihat Yi Hao. Yi Hao sangat rusak, dia pasti tidak bisa terus bersaing untuk peringkat, tapi dia ingat ayah dan anak Zhou Ti dan Zhou Mi, dia tidak akan pernah sopan di masa depan selama dia menemukan kesempatan.
Penampilan udara Tang Zichen secara alami terlihat oleh semua orang. Di podium, mata Kaisar menyipit saat dia melihat Tang Zichen tanpa melepaskannya, berkata dalam hati, orang ini, setelah bereinkarnasi sangat berbeda, kali ini 10 besar, saya tidak tahu apakah 3 kursi teratas kerajaan saya keluarga akan diancam olehnya. Di langit, sang putri memanggil Yunzi, matanya memandang ke arah Tang Zichen. Yunzi adalah tempat pertama di peringkat jenius praabadi manusia sebelumnya. Dia lebih muda dari Tang Zichen di kehidupan sebelumnya. Dia adalah seorang jenius yang sangat kuat. Terakhir kali, Yunzi menjadi yang pertama dengan kekuatan yang benar-benar melonjak ke posisi kedua. Pada saat ini, Yunzi berkata dalam hati, Zoumi, kamu baru saja memukul adikku Yun Camel yang muntah darah. Tunggu aku untuk mendapatkan kembali martabat kerajaanku. Tang Zichen sepertinya merasakan tatapan Yunzi dan melihat ke atas juga, hanya saja, mata Tang Zichen tanpa rasa takut menatapnya. Yunzi ini, yang juga terlihat sangat cantik, tidak kalah dengan Putri Yun Meng, juga merupakan kekasih impian dari sejumlah pria yang tidak diketahui. Di kehidupan sebelumnya, Tang Zichen juga ngiler, tetapi di kehidupan sebelumnya, Yunzi ini masih relatif kecil, dan Tang Zichen relatif sedikit memperhatikannya. Tapi kembali lagi dalam kehidupan ini, Yunzi tumbuh jauh lebih dewasa. Tang Zichen tersenyum, pesona provokatif di matanya, dan pada saat yang sama, Tang Zichen juga membidik dada tegak Yunzi. Yunzi melihat tatapan provokatif Tang Zichen, dan hatinya semakin marah. Zoumi, kamu tunggu aku. Yunzi menanggapi dengan tatapan membunuh. Tang Zichen baru saja mengalahkan Yi Hao selama 800 tahun adalah sebuah adegan. Yunzi secara alami juga melihatnya. Pada saat ini, Kaisar berkata, reinkarnasi Zoumi itu, saya benar-benar tidak tahu keberuntungan macam apa yang dia miliki. Seseorang yang seperti sampah di kehidupan sebelumnya dapat memiliki kekuatan seperti itu di kehidupan ini. Dia saat ini kekuatannya telah melampaui kehidupan sebelumnya, bahkan Yi Hao dikalahkan olehnya. Yang mulia, jangan khawatir, dia hanya berada di 10 besar sekarang, dan ketika 10 besar bertarung lagi setelah itu, Putri Yunzi pasti akan memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Kaisar mendengus tidak puas, apakah saya membandingkannya dengan Yunzi? Yunzi adalah salah satu putri saya yang paling berbakat. Pertama kali dia berpartisipasi dalam sesi terakhir, dia memenangkan tempat pertama di tahap pramanusia abadi. Apa itu Zoumi, yang berani membandingkan dengan putriku? Aku hanya memuji dia dan menempati posisi 10 besar. Ya, kematian Zoumi hanya di 10 besar, barusan budakku salah bicara, kuharap yang mulia menebusnya. Lain kali, jangan bicara omong kosong, tidak baik menumbuhkan ambisi orang lain. Ya. 1 jam kemudian, juri berteriak, berhenti, pertempuran 100 teratas, secara resmi telah berakhir. Mereka yang belum merebut cincin air sekarang telah kehilangan kesempatan, jadi tolong segera mundur. Tak berdaya, mereka yang tidak merebut apapun, mundur. Dengan gerakan tangan wasit, semua cincin air kembali padanya dan menghilang. 100 dari kalian, berdiri diam di atas ring. 100 orang, berdiri berjajar di atas ring. Saat ini, Belinda Ma sedang bersemangat di dalam. Belinda Ma sudah merasa bahwa dia memiliki kekuatan 80 besar sebelumnya, tetapi ketika dia baru saja meraih lingkaran air, Belinda Ma belum meraih lingkaran air yang sesuai dengan kekuatannya, yaitu tingkat ke-7. Belinda ingin menantang lingkaran air tingkat 6 pertama, dan setelah 1 jam tantangan terus-menerus pada akhir jam, Belinda berhasil merebut lingkaran air tingkat 6, yang berarti Belinda berada di 70 teratas, lebih kuat dari yang dia duga. Yay! Kegembiraan batin Belinda Ma sudah meluap dengan kata-kata. Hakim berkata, selamat, Anda telah dianugerahi gelar Menteri Cadangan ke-9 Kerajaan Abadi, dan saya akan segera memberikan sertifikat Anda. Setiap orang menerima sertifikat yang seperti ubin dan berat, ada yang bersemangat untuk memegangnya, sementara yang lain tidak menganggapnya serius. Kegembiraan Belinda Ma saat ini tidak perlu dikatakan lagi, dan dia bahkan menatap Tang Zichen beberapa kali.
Di tengah kerumunan, ekspresi Niu dan Chingwater menjadi tumpul dan mati rasa. Pencapaian yang kini diperoleh Julima di luar dugaannya, dan mungkin tidak seumur hidupnya. Wasit berkata, sertifikat telah diberikan. Selanjutnya, saatnya untuk peringkat tertentu di antara 100 teratas. Seperti yang baru saja Anda lihat, lingkaran air dibagi menjadi 10 peringkat. Orang yang merebut peringkat pertama adalah yang teratas, 10, dan seterusnya. Sekarang, tolong minta 10 orang yang baru saja meraih peringkat ke-10 untuk maju, dan kalian semua mundur. Di atas ring, 10 orang tersisa. 10 dari kalian sekarang akan terlibat dalam pertempuran bebas. Mereka yang kalah dalam semua pertandingan mereka akan menjadi 100. Mereka yang memenangkan satu pertandingan akan menjadi 99. Mereka yang memenangkan 2 pertandingan akan menjadi 98. Mereka yang memenangkan 10 pertandingan akan menjadi 91, dan seterusnya. Selanjutnya, sisa dari berbagai level cincin air adalah 10, dan aturan yang sama berlaku. Di atas ring, babak baru pertarungan segera dimulai, 10 orang, yang masing-masing harus melawan 9 orang lainnya. Itu agak intens, tapi itu yang paling adil. Ada pertempuran dan 91 hingga 100 keluar. Kemudian itu adalah 81 hingga 90. Setelah itu, pertempuran berlanjut dari 71 menjadi 80. Segera tiba waktunya untuk duel antara 10 orang di lingkaran air tingkat 6. Belinda Ma ada di babak pertarungan ini. Julima berdiri di atas ring, setelah wasit berteriak untuk memulai. Orang-orang di sekitarnya bertarung melawannya satu persatu, masing-masing ingin menang melawannya. Satu kemenangan lagi, yang berarti maju satu tempat. Maka dari itu, mereka bertarung dan bertarung sampai kelelahan, dan pada akhirnya, sayangnya, Belinda Ma hanya memenangkan satu pertandingan. Artinya Belinda Ma finish di urutan ke-69, tapi Belinda Ma puas dengan itu. Putaran demi putaran berlangsung, dan segera tiba waktunya untuk putaran final yang paling seru, pertarungan untuk memperebutkan 10 besar. Emosi seluruh penonton sangat meledak-ledak. Setiap orang dari 10 besar diakui oleh semua orang sebagai jenius, kecuali Zhou Mi yang merupakan kuda hitam yang tiba-tiba terbunuh entah dari mana, tetapi fakta bahwa Zhou Mi mampu mengalahkan Yi Hao sudah menunjukkan bahwa kekuatan Zhou Mi adalah juga tidak dapat diprediksi. Semuanya, pertarungan paling seru dari 10 besar telah dimulai. Aturannya sama, silakan mulai. Setelah wasit mengatakan itu, beberapa tatapan mendarat di Tang Zichen. Salah satu tatapan yang mendarat di Tang Zichen adalah Putri Yun Zixin. Putri Yun Zixin baru saja mengatakannya. Sekarang perang akhirnya bisa dimulai. Yun Zizi tentu saja yang pertama menemukan Tang Zichen. Selain Yun Zizi, 4 pangeran dan putri kerajaan lainnya juga yang pertama melihat Tang Zichen. Karena Tang Zichen telah memukuli Pangeran Unta Awan hingga muntah darah, para pangeran bangsawan ini berpikir bahwa Tang Zichen telah menghina keluarga kerajaan mereka. Mungkin mereka begitu tinggi dan perkasa terbiasa menang atau kalah di atas ring sehingga mereka menganggapnya sebagai penghinaan. Tang Zichen tertawa, apa kalian beberapa bangsawan, kalian semua telah mengunciku, Zhou, sebagai musuh pertamamu. Ini benar-benar kebetulan. Apakah aku, Zhou, melakukan sesuatu untuk membuat kalian semua putra dan putri kekaisaran di 10 besar sangat tidak bahagia? Kamu, Putri Yunzi terkejut dan melihat ke samping. Memang, selain dia, 4 pangeran dan putri lainnya yang masuk 10 besar sama seperti dia, orang pertama yang memukul adalah Zhou Mi. Nyatanya, kelima keturunan kerajaan mereka, secara kebetulan adalah yang pertama memukul Tang Zichen, agak kehilangan gaya kerajaan mereka. Tang Zichen tertawa, saya tidak pernah berpikir bahwa kebangkitan seseorang seperti saya, Zhou, akan menarik ketidakpuasan semua keturunan keluarga kerajaan. Di atas ring, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa, dan seseorang tidak boleh membenci orang lain karena saudara laki-laki seseorang hilang. Memang benar bahwa saya baru saja mengalahkan Unta Yun dan memuntahkan darah, tetapi saya, Zhou, tidak berpikir bahwa saya telah melakukan sesuatu yang kejam. Hanya saja Pangeran Unta Yun lemah, menarik ketidakpuasan beberapa pangeran dan putri Anda, yang semuanya terlihat seperti ingin melumpuhkan saya, yang benar-benar mengecewakan kaisar saya. Pada saat ini,
Kaisar di podium merasa seperti telah ditampar di depan umum oleh Tang Zichen, anak-anaknya, yang tidak mampu untuk kalah ke samping, seolah-olah dia tidak memiliki kata-kata untuk diperdebatkan. Putri Yunzi tersentak, Zhou Mi, kamu berbicara omong kosong. Jika bukan ini masalahnya, mengapa kalian 5 keturunan kerajaan tombak pertama ditujukan padaku? Ayo, aku tidak keberatan, kata Tang Zichen. Melawanmu, satu anak acak dari keluarga kerajaanku sudah cukup, Cloud Leopard, pergilah. Teriak Yunzi. Yun Bao adalah yang terlemah dari 5 anak kekaisaran mereka yang telah masuk 10 besar. Pada saat ini, meskipun Yunzi sangat ingin memberi pelajaran pada Tang Zichen, dia harus membiarkan Cloud Leopard yang paling lemah menjaga Tang Zichen. Bagus. Cloud Leopard melompat keluar. Zhou-Mi, pertempuran ini hanya pertempuran kita, tidak ada hubungannya dengan identitasku atau identitasmu. Jika kamu terus memaksakan stigma pada keluarga kerajaan dengan sembrono, jangan salahkan ayahku karena menyalahkanmu. Itu yang terbaik. Tang Zichen mendengus. Minumlah. Yun Bao bergegas menuju Tang Zichen. Swoosh, bang. Tang Zichen dengan mudah menamparkan macan tutul dan menjatuhkannya. Yunzi dan 3 pangeran dan putri lainnya konyol. Tang Zichen benar-benar di luar imajinasi Tang Zichen. Yunlan, kamu ikut. Teriak Yunzi. Yunlan adalah kekuatan 2 terbawah di antara mereka semua. Bang! Tang Zichen terbang dengan serangan telapak tangan lainnya. Apa? Semua orang terkejut. Meskipun Yunlan berada di 2 terbawah, dia juga berada di 6 besar. Tetapi dia bukan tandingan Tang Zichen. Di podium, wajah Kaisar sedikit tergerak, sebenarnya dia sudah mengalami fluktuasi batin yang hebat. Putri Yun Meng, yang berada di sebelah Kaisar, juga sangat terkejut saat ini. Namun, di hadapan para abdi dalam, Zhou Ti sedikit khawatir, langkahnya terlalu besar, takut dia akan merobek telurnya. Zhou Ti sendiri tidak menyangka Tang Zichen bisa begitu kuat, seperti langkah ke surga. Popularitas seperti itu mungkin bukan hal yang baik, terutama Tang Zichen mengalahkan begitu banyak pangeran satu demi satu. Wajah Kaisar pasti bisa, jangan digantung. Zhou Ti menghela nafas. Di kehidupan sebelumnya, Zhou Mi terlalu biasa-biasa saja, tapi di kehidupan ini, Zhou Mi terlalu populer. Di atas ring, Putri Yunzi berkata, Zhou Mi, sangat baik, kalau begitu biarkan aku bertemu denganmu. Tolong Putri. Tang Zichen dengan sopan mengangkat tangannya, tetapi kesopanan Tang Zichen hanya di luar, tetapi di dalam Tang Zichen tidak sopan lagi. 10.000 valet merah. Yunzi mengucapkan mantra yang kuat. Itu sudah menjadi mantra terkuatnya, karena dia ingin mengalahkan Tang Zichen secepat mungkin. Semakin cepat dia mengalahkan Tang Zichen, semakin dia bisa menunjukkan kekuatannya, semakin banyak martabat kerajaan akan diselamatkan. Namun, Yunzi sedikit tercengang setelah melihat kembalinya tangan Tang Zichen. Hanya untuk melihat tebasan telapak tangan ganda Tang Zichen, angin senyap bertiup, menghancurkan semua mantranya dan jatuh kembali. Yunzi ceroboh, tapi dia diserang oleh mantranya sendiri yang jatuh kembali, dan terbang kembali dengan teriakan. Yunzi merasa malu, dia sangat jenius sehingga dia langsung kehilangan wajahnya. Tang Zichen berkata, Putri Yunzi, saya harap Anda berhati-hati selama pertandingan, meskipun saya, Zhou, memang sangat tampan dan menarik banyak gadis muda yang ingin menikah, saya tidak dapat melihat adanya gangguan. Apa yang kamu katakan omong kosong, aku melihatmu bingung, kamu anak yang hilang dari Dengtong, beraninya kamu menghina putri ini. Yunzi sangat marah, terutama dengan beberapa gadis yang menyebabkan banyak gadis ingin menikah. Yunzi membunuh lagi, dan kali ini, dia sedikit kehilangan akal. Tang Zichen membuat gerakan menggenggam virtual di udara, dan tiba-tiba, angin dingin ada di mana-mana, dan dalam gerakan Tang Zichen, pisau dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Yunzi berteriak lagi, rambutnya acak-acakan. Tang Zichen tidak tahu mantra apa, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Detik berikutnya, Tang Zichen berkata, Putri Yunzi, saya akan mengambil alih. Kamu. Yunzi marah dan marah. Tang Zichen telah menghinanya, tetapi dia tidak punya cara untuk membalas dendam dan kalah tanpa perlawanan.
Di podium, wajah Kaisar tenggelam dalam kekecewaan, melihat kekuatan Tang Zichen, dia pasti akan menjadi yang pertama, dan keluarga kerajaannya, dia akhirnya akan menyerahkan tempat pertama. Tang Zichen berkata kepada yang lain, apakah kamu ingin pergi bersama, atau satu persatu, atau mengaku kalah? Sisanya tidak berani naik dan dianiaya oleh Tang Zichen, yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yun Zi apalagi mereka. Sejak itu aku, Zhou, telah memenangkan 10 pertandingan. Aku, Zhou, telah mengklaim tempat pertama di tahap pra-manusia abadi. Hahaha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Hakim memandang Kaisar, lalu berkata, Zhou Mi, selamat, baiklah, kalian semua melanjutkan. Lebih dari 1 jam kemudian, semua orang telah menyelesaikan pertempuran mereka. Tang Zichen telah memenangkan 10 pertandingan dan Putri Yun Zi memenangkan 9 pertandingan, hanya kalah dari Tang Zichen. Namun, Yun Zi sama sekali tidak senang. Kompetisi peringkat abadi pramanusia ini, keluarga kerajaan juga tidak memiliki pusat perhatian, tetapi malah kehilangan banyak citra. Yun Zi menggertakkan giginya pada Tang Zichen. Saat Tang Zichen melihat tatapan Yun Zichen, ada sedikit api di dalamnya. Jika bukan karena kurangnya kekuatan, Tang Zichen benar-benar memperkosa dan kemudian membunuhnya. Apa-apaan, Tang Zichen baru saja mengalahkannya, tidak membiarkan keluarga kerajaan terus menjadi 3 besar saja, membuatnya seolah-olah Tang Zichen mengotori kerajaan kepala keluarga. Seseorang harus membungkuk di bawah atap. Tang Zichen juga memahami kebenaran ini. Saya mengumumkan bahwa kompetisi pra-peringkat manusia abadi, secara resmi telah berakhir. Pemenang pertama adalah Zhou Mi, pemenang kedua adalah Yun Zi, dan pemenang ketiga adalah Yun Chun. Selamat untuk kalian bertiga. Seluruh penonton bersorak. Di tengah keramaian, Belinda Ma juga dengan semangat bersorak untuk Tang Zichen. Semua orang harus pulang hari ini, besok kita akan melanjutkan pertandingan peringkat pertengahan manusia abadi. Teriak wasit. Kerumunan bubar. Kaisar bangkit untuk pergi dengan wajah tidak senang, dan Zhou Ti segera naik dan berlutut saat melihatnya. Yang mulia menebus dosa-dosanya. Zhou Ti berlutut. Alis Kaisar berkerut dan bersenandung, dosa apa? Sovereign, saya telah mengajar putra saya dengan tidak kompeten dan menghina otoritas ilahi. Itu baru saja mendapatkan tempat pertama di tahap abadi pramanusia, mengapa mengacaukan kekuatan suci, ketika kekuatan suci begitu mudah untuk dikacaukan? Apa yang mulia katakan, saya terlalu khawatir. Kaisar berbalik dan terbang menjauh. Adegan ini, Tang Zichen telah melihat semuanya. Tang Zichen sangat tidak menyenangkan di dalam. Alasan mengapa Zhou Ti berlutut adalah karena dia takut Tang Zichen akan memenangkan tempat pertama dan menyebabkan ketidakpuasan Kaisar. Takut Kaisar akan melakukannya, berpikiran sempit dan dengan sengaja menahannya. Tang Zichen berkata, Belinda Ma, pulanglah. Ya, Tuan Muda. Belinda Ma dengan patuh mengikuti Tang Zichen kembali ke kediaman Zhou. Tidak lama setelah Tang Zichen kembali ke kediaman Zhou, Zhou Ti juga kembali. Tang Zichen segera pergi ke ruang kerja Zhou Ti. Tuan Ayah. Mier, kerja bagus, kamu membuat ayahku tidak pernah memimpikannya, ya. Zhou Ti tersenyum, tetapi senyum itu tidak terlalu bahagia. Apakah ayah sama menyalahkanku karena tidak dengan sengaja menguras air dan memberikan 3 teratas kepada keturunan kerajaan? Aduh, sudah selesai, apa gunanya membicarakannya? Itu semua karena ayahku tidak memberitahumu sebelumnya. Jika ayahku tahu kekuatanmu yang sebenarnya, aku akan memperingatkanmu untuk menguras air dan memberikan 3 teratas kepada keturunan raja. Tang Zichen berkata, maaf ayah sama, saya hanya ingin mengejutkan Anda, jadi sepertinya di sesi sebelumnya, bukan tidak ada yang bisa memenangkan 3 besar, melainkan, bahkan jika mereka memiliki kemampuannya, mereka dengan sengaja membiarkan airnya keluar. Meskipun saya harus tidak yakin itu pasti, saya pikir orang pintar akan memilih untuk mengalirkan air, tidak perlu bersaing dengan anak-anak kerajaan untuk 3 besar. Wajah Kaisar sangat tidak senang ketika Anda menang pertama tempat hari ini. Bersambung.